setia podcast Hukum Bicara. Kembali lagi bersama saya. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup panas dalam sejarah dunia telekomunikasi Indonesia, yaitu kasus kartel tarif SMS dan pulsa yang sempat menghebohkan karena menyangkut perusahaan besar dan merugikan konsumen hingga triliunan rupiah. Baik, halo Bang Imam. Dan halo juga untuk para pendengar podcaster yang setia pada sore hari ini. Senang sekali bisa berbagi tentang topik kita ini, yang mana yaitu adalah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ini bermula ketika beberapa operator seluler besar Indonesia terduga melakukan kesepakatan bersama dalam menentukan tarif SMS antara operator atau operator net. Tarif SMS saat itu berkisar antara 250 sampai dengan 350 rupiah. Dan ternyata harga tersebut bukan hasil persaingan bebas, tetapi hasil koordinasi harga antara operator satu dengan operator yang lainnya. Praktik seperti itu biasa disebut dengan kartel harga, yaitu ketika pelaku usaha sepakat menentukan harga tertentu, bukan membiarkan pasar yang mengaturnya. Artinya bahasa sederhananya mereka melakukan persekongkolan dalam menentukan harga tadi. Wah, jadi mereka macam komen ya Bang, bukannya itu persaingan pasar malah kerjasamanya menentukan harganya. Oh ya, kurang lebih mungkin ya Bang ya, mereka bekerjasama menentukan harga seperti itu ya Bang ya. Ya Bang, betul. Akibatnya apa? Konsumen tidak dapat mendapatkan harga terbaik dalam perhitungan KPPU. Kerugian konsumen pada saat itu mencapai sekitar, kalau saya boleh buka data, yaitu adalah 2,8 triliun dan omset operator mencapai Rp 133 triliun selama praktek kartel ini berlangsung antara tahun 2004 sampai dengan 2008. Kalau dari kisah hukum persaingan usaha, apa dasar hukumnya? Dasarnya ada pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pesaingnya untuk mendapatkan harga barang atau jasa. Selain itu, ada pada pasal 11 Undang-Undang yang sama yang melarang pembentukan kartel. KPPU kemudian menilai bahwa tindakan para operator tadi termasuk dalam kategori kartel. Kenapa seperti itu, Bang? Karena mereka membuat kesepakatan yang menghilangkan persaingan harga. Lalu apa langkah hukumnya yang diambil oleh KPPU? KPPU melakukan penyelidikan mendalam, mengumpulkan bukti komunikasi antar operator, dan akhirnya pihak KPPU memutuskan 5 operator seluler yang bermasalah tadi atau oknumnya tadi, mereka dijatuhi denda miliaran rupiah. Putusan ini kemudian dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa perbuatan mereka melanggar prinsip persaingan sehat. Kalau kita lihat dari sisi mendapatkannya, bagaimana kasusnya ini mengenai dunia bisnis dan rugi di Indonesia? Seperti regulasi gitu Bang ya. Kasus ini jadi pelajaran besar bagi seluruh industri telekomunikasi. Kenapa? Karena setelah putusan MA, pemerintah melalui Kementerian Kominfo dan BRTI memperketat pengawasan tarif dan interkoneksi antar operator. Selain itu, masyarakat juga jadi lebih sadar bahwa harga yang tinggi itu tidak selalu wajar, dan persaingan sehat itu penting untuk melindungi konsumen dan harga pasar tadi. Seperti itu. Kalau pemerintah kita tarik konsep hukum menggunakan hukum yang paling realistis
untuk menganalisis kasus ini. Baik Bang. Pendekatannya yaitu adalah pendekatan hukum persaingan usaha yang memiliki tadi 3 aspek atau 3 elemen utama, yaitu adalah pendekatan normatif. Melihat dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tadi, dalam peraturan KPPU dan putusan MA. Kemudian yang kedua Bang, poinnya yaitu adalah pendekatan hukum atau law and economic. Karena kita menganalisis dampak perilaku kartel terhadap pasar dan kesejahteraan konsumen. Kemudian poin ketiga, pendekatan empiris, yakni dengan melihat bukti nyata di lapangan. Artinya Bang, kita langsung melihat dengan praktik di pasar tadi secara nyata dengan mungkin turun ke lapangan, kurang lebih seperti itu. Jadi kita baca undang-undang ya, tapi juga melakukan pasar dan data ekonomi. Ya. Bagaimana kesimpulan narasumber ini? Baik Bang Imam, jadi kesimpulan dari data dan podcast kita pada sore hari ini yaitu yang pertama, setelah saya catat tadi, kasus kartel tarif SMS dan pulsa di Indonesia merupakan contoh nyata pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan politik, praktik, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Para operator seluler terbukti melakukan kesepakatan penetapan harga atau price fixing yang menyebabkan tarif SMS menjadi tinggi dan merugikan konsumen hingga triliunan rupiah. Kemudian kesimpulan yang kedua, KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha berperan penting dalam menegakkan hukum melalui investigasi dan penjatuhan sanksi kepada pelaku usaha yang terlibat. Putusan KPPU yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia dapat berjalan efektif ketika didukung bukti kuat dan pengawasan serius. Kemudian tadi ada pendekatan normatif, pendekatan ekonomi dan hukum, lalu pendekatan empiris. Selanjutnya, di era digital saat ini, bentuk pelanggaran mungkin berupa seperti predatory pricing atau dominasi platform di digital, tetapi prinsip dasarnya tetap sama. Hukum harus menjaga agar pasar tetap adil, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik. Mungkin itu Bang kesimpulan dari podcast itu tadi. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Imam. Oke, baik, terima kasih Bang Imam telah mengundang saya dalam podcast ini. Semoga para podcaster semua juga mendapatkan ilmu yang ringkas ataupun ilmu yang rinci dari pembahasan kita kali ini. Mungkin nanti bisa kita ulik bersama-sama apa kelebihan dan kekurangan dari podcast kita ini. Terima kasih Bang.